Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube saya. Kembali lagi kita untuk membahas mengenai materi K3 yang bisa digunakan teman-teman semua untuk rekrutmen di perusahaan maupun yang sedang mengikuti SKB CPNS. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3. Ngomong-ngomong mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 ini pasti sangat luas pembahasannya, apalagi mengenai audit itu pasti sangat banyak materinya. Tapi jangan khawatir, kita di sini hanya membahas mengenai beberapa poin saja yang keluar di SKB CPNS Analis Kesehatan Kerja tahun 2019. Jadi hanya beberapa poin saja yang keluar di tahun lalu untuk materi SMK 3 maupun audit secara keseluruhan nanti bisa dipelajari sendiri melalui perundang-undangan maupun buku dari Tarwaka maupun buku lain yang menyangkut dengan audit SMK 3. Untuk materi kali ini saya mengutip dari sumber yaitu buku Tarwaka, yaitu yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Ini untuk teman-teman yang lulusan K3 Universitas 11 Maret pasti udah hafal ya sama buku ini. Bukunya warna orange, yang menerbitkan adalah Harapan Press. Tahunnya untuk tahun, kalau tidak salah tahun 2015 atau 2017. Oh, edisi 2 dengan revisi 1 cetakan tahun 2017. Bukunya warna orange, bukunya Pak Tarwaka itu pasti udah familiar sekali. Jadi silakan dibaca di sana untuk materi SMK 3 dan audit secara keseluruhan. Di sini saya hanya mengambil beberapa materi aja yang patut dibahas dari soal FR SKB tahun lalu. Nah, kemudian langsung saja kita bahas yaitu yang pertama adalah dasar pelaksanaan SMK 3. Dasar pelaksanaan SMK 3 itu yang paling utama adalah tentunya Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini ada 2 pasal yang merujuk ke pelaksanaan sistem manajemen K3, yaitu pasal 86 dan pasal 87. Pasal 86 ini yang pertama adalah setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 86 ini berkenaan atau berkaitan dengan hak pekerja, yaitu hak pekerja untuk bisa menuntut haknya dalam penerapan K3 di tempat kerja, yaitu perlindungan baik secara keselamatan maupun kesehatan. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3 ini. Nah, jadi apabila di suatu perusahaan gitu ya, belum diterapkan ini K3-nya, berdasarkan undang-undang ini pekerja berhak untuk menuntut untuk si perusahaan ini untuk melaksanakan upaya K3 di tempat kerja gitu ya. Nah, kemudian ada pasal 87. Pasal 87 ini adalah kewajiban dari setiap perusahaan, yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, ini yang mendasari pelaksanaan audit ya. Audit SMK 3 yaitu pasal 87 ini. Nah, oke. Untuk di tahun lalu itu model dari soalnya jadi dipertanyakan gitu. Misalkan dasar dari SMK 3 itu dari undang-undang mana gitu. Nah, nanti di pilihan gandanya disebutkan. Misalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9. Terus yang B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 gitu ya. Nah, jelas berarti jawabannya yang B. Kayak gitu kurang lebih ya kalau yang tahun lalu. Oke, yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Ini merupakan peraturan pemerintah atau peraturan yang memuat tentang SMK 3 ya, khususnya untuk audit eksternal maupun audit internal. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan audit di perusahaan pasti dia berdasar
ke Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, di sini ada pengertian SMK 3. Kemarin di soal SKB pengertian SMK 3 juga keluar. Jadi buat teman-teman semua silakan dihafalkan. Ini saya sudah kasih underline ya, garis bawah buat lebih mudah dihafalkan aja, lebih mudah untuk diingat. Nah, SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu apa aja, yaitu meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Seperti yang kita tahu bahwa di setiap perusahaan kan pasti ada banyak sistem manajemen ya. Nggak hanya satu sistem manajemen aja, bisa sistem manajemen keuangan, kemudian sistem manajemen produksi, dan lain-lain. Nah, kalau ini adalah sistem manajemen K3, yaitu dalam rangka untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Udah, itu aja udah sangat jelas ya kan SMK 3. Terus kemudian ini ada PP nomor 50 tahun 2012 pasal 5 ayat 1. Ini kemarin juga keluar. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya, yaitu perusahaan yang bagaimana? Yaitu perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang serta mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Misalkan suatu perusahaan itu atau suatu pabrik dia memiliki potensi bahaya kebakaran atau ledakan gitu ya. Nah, untuk itu wajib untuk diterapkan SMK 3. Nah, penerapan SMK 3 berdasarkan kebijakan nasional ini ada 6, yaitu penetapan kebijakan, perencanaan K3, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, peninjauan dan peningkatan kinerja K3, peningkatan berkelanjutan. Sebenarnya 6 ini kemarin nggak keluar sih, cuma di sini saya tambahin aja, siapa tahu nanti random ya kan keluar di SKB tahun berikutnya. Oke, untuk penjelasan dari 6 poin ini sudah bisa langsung dilihat di buku ya, karena takutnya nanti aku menjelaskan dan salah. Tapi ini aku bantu satu persatu baca dari bukunya ya. Untuk yang pertama, untuk penetapan kebijakan itu uraiannya seperti apa? Kalau penetapan kebijakan itu merupakan adanya kebijakan K3 dari perusahaan ini. Nah, dia berisi kebijakan yang ditandatangani oleh top manajemen. Nah, isi kebijakan itu apa? Yaitu keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, kemudian komitmen dan tekad melaksanakan K3, kemudian kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Nah, kemudian yang selanjutnya ada komitmen juga dari top manajemen gitu dengan menyediakan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berupa fasilitas dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya peninjauan ya. Sebelum melakukan sebelum menyusun suatu kebijakan, pasti suatu perusahaan itu meninjau, baik itu meninjau dari audit sebelumnya mungkin ya, maupun identifikasi kondisi yang ada, kemudian identifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja itu apa, kemudian meninjau sebab akibat kejadian, misalkan pernah terjadi kecelakaan atau penyakit, itu sebabnya apa gitu, akibatnya apa gitu. Nah, kemudian menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Kemudian untuk perencanaan K3 di sini disebutkan bahwa adanya perencanaan tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Kemudian pemahaman terhadap peraturan perundangan, adanya penetapan tujuan dan sasaran kebijakan itu nanti bagaimana, kemudian indikator kinerja K3 nanti seperti apa, kayak gitu. Untuk pelaksanaan rencana ini dia menerapkan rencana secara efektif ya, dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran. Ini udah langsung ke pendukung-pendukungnya untuk melaksanakan program K3 ini, sistem manajemen K3. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja ini dengan cara melakukan inspeksi, pengujian, dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 di tempat kerja. Kemudian adanya audit ini ya,
audit sistem manajemen K3 secara berkala untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem manajemen K3, kemudian adanya tindakan pencegahan dan perbaikan apabila terjadi sesuatu yang harus diperbaiki gitu, atau ada yang perlu untuk dicek ulang gitu. Kemudian yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja K3 berupa apa? Evaluasi terhadap penerapan kebijakannya itu, kemudian tujuan, sasaran dan kinerja, kemudian hasil temuan audit sistem manajemen K3 itu bagaimana, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikendalikan gitu ya. Kemudian evaluasi lanjutan gitu. Untuk selanjutnya peningkatan berkelanjutan tentunya ketika sudah dievaluasi apa yang perlu ditingkatkan gitu ya untuk menuju perusahaan yang baik tentunya. Kemudian untuk sertifikasi tingkat pencapaian audit SMK 3, nah ini dia kemarin juga keluar kalau nggak salah ya ini. Audit dilakukan oleh badan audit independen atau external audit. Dinyatakan bahwa audit SMK 3 meliputi 12 unsur dan 166 kriteria. Itu tolong diingat karena siapa tahu random keluar. Nah, kemudian penilaian hasil audit SMK 3 itu terdiri dari 3 kategori, yaitu tingkat awal, tingkat transisi, kemudian tingkat lanjutan. Kalau tingkat awal itu ketika suatu perusahaan, itu perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah, pada tingkat ini dia sudah menerapkan 64 kriteria dari 1 sampai 12 elemen. Kemudian kategori transisi ditujukan untuk perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah. Ini sudah harus menerapkan 64 kriteria awal, 58 kriteria baru. Totalnya adalah 122 kriteria. Kemudian yang kategori tingkat lanjutan ditujukan untuk perusahaan besar dengan menerapkan 64 kriteria tingkat awal, 58 kriteria transisi dan 44 kriteria baru. Jumlahnya adalah 166 kriteria. Oke. Nah, tingkat pencapaiannya 0 sampai 59% itu termasuk penilaian penerapan kurang. 60 sampai 84% itu baik. Kemudian yang terakhir 85 sampai 100% memuaskan. Nah, kemudian ini ada beberapa kategori ketika ada temuan di dalam suatu audit sistem manajemen K3. Yang pertama adalah kategori kritikal. Ini apabila ada temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Kemudian kategori mayor apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Kemudian tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3. 2. Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Nah, kalau udah ada 3 kesalahan itu, berarti dia kategorinya mayor. Kemudian kategori minor adanya ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Oke, sekiranya untuk materi kali ini untuk SMK 3 itu aja yang keluar di soal tahun lalu. Untuk lengkapnya itu tadi kembali lagi ke buku ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, saya takut salah kalau menjelaskan terlalu banyak. Jadi kita sama-sama belajar, bisa belajar di peraturan perundang-undangan, di PP nomor 50 tahun 2012 maupun di perundangan lainnya yang menyangkut dengan SMK 3 maupun di beberapa buku. Banyak banget buku yang membahas tentang SMK 3 ya, bukan hanya buku Pak Tarwaka aja. Itu ya. Semoga membantu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.